Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bab tata surya, kali ini kita akan belajar mengenai hukum Kepler, yaitu hukum pergerakan planet-planet. Yang pertama, hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler itu berbicara mengenai pergerakan planet-planet di tata surya. Jauh sebelum hukum ini ditemukan, orang-orang percaya pandangan yang bernama geosentris. Nah, apa itu pandangan geosentris? Pandangan geosentris adalah pandangan yang menyatakan bahwa bumi itu menjadi pusat dari tata surya. Anggap saja ini bumi. Nah, matahari beserta planet-planet lain mengitari bumi. Karena bumilah yang menjadi pusat dari tata surya. Inilah pandangan geosentris. Jadi, pandangan ini berdasarkan pengalaman indrawi orang-orang pada zaman tersebut. Mereka melihat matahari yang terbit dari timur dan tenggelam dari barat, seolah mataharilah yang bergerak, dan menyimpulkan bahwa bumilah yang menjadi pusat dari tata surya. Seiring perkembangan zaman, ditemukan suatu pandangan baru yang dinamakan pandangan heliosentris. Pandangan ini berbeda sekali dengan pandangan geosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1543. Pandangan heliosentris mengatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat dari tata surya. Kemudian, bumi beserta planet-planet lain itu yang mengelilingi matahari. Inilah penjelasan mengenai pandangan heliosentris. Dan sampai saat ini, pandangan inilah yang dipercaya karena memang benar adanya bahwa matahari menjadi pusat dari tata surya kita. Pada abad yang sama, pendapat Kopernikus ini kemudian disempurnakan oleh Johannes Kepler. Kepler mengemukakan 3 hukum pergerakan planet-planet. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini mengenai hukum lintasan elips. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Di mana hukum 1 Kepler ini berhasil menyatakan bentuk orbit planet, tetapi gagal memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat. Selanjutnya yaitu mengenai hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet yang menyapu luas jaring yang sama dalam selang waktu yang sama. Di mana ini ada kelajuan revolusi planet terbesar, yaitu ketika garis khayal terpendek atau yang disebut perihelium, yaitu planet yang berada paling dekat dengan matahari. Sedangkan kelajuan revolusi planet terkecil, yaitu ketika garis khayal terpanjang atau yang disebut aphelium, yaitu yang berada paling jauh dari matahari. Jadi, kelajuan revolusi planet terbesar itu di perihelium, sedangkan kelajuan planet terkecil di aphelium. Selanjutnya, hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata-rata ke matahari adalah sama untuk semua planet. Hukum 3 Kepler dirumuskan dengan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K, sehingga T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3, di mana T adalah periode revolusi atau waktu orbit dan R adalah jarak planet ke matahari. Itulah penjelasan mengenai materi hukum Kepler. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.